Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'akum Nur Hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali belajar bahasa Arab, salah satu ilmu bahasa Arab yaitu ilmu nahwu pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid 3. Taib, sekarang kita sudah sampai kepada at-tawabi', yaitu salah satu bagian daripada ilmu nahwu, ada namanya atau istilahnya at-tawabi'. Apa itu at-tawabi'? Jadi at-tawabi' itu adalah jamak taksir dari kata tabi'. Jadi tabi'un, tabi'ani, tawabi' adalah jamak daripada tabi'. Apa itu tabi'? At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. At-tabi'u, tabi' huwa adalah al-ismu isim al-musyariku yang mengikut lima kepada apa yang qablahu ada sebelumnya. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya, mutlaqan secara mutlak. Wa huwa ala arba'ati anwa'in, dan tabi' itu ada 4 macam. Yang mana itu? An-na'tu, na'at atau sifat. Wat taukidu, taukid atau yang menguatkan. Al-atafu, ataf. Wal badalu, dan badal atau yang menggantikan atau pengganti. Nah, keempat ini, an-na'atu, at-taukidu, wal-atfu, wal badalu, mengikut kepada kata yang ada sebelumnya. Dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Jika kata sebelumnya dirofa, maka na'at itu dirofa, taukid itu dirofa, ataf itu dirofa, dan badal itu dirofa. Ketika kata sebelumnya nasab, maka na'tun itu dinasab juga, taukid itu dinasab juga, ataf itu dinasab juga, dan badal itu dinasab juga. Dan ketika kata sebelumnya dijar, maka na'at itu juga dijar, taukid juga dijar, ataf dan badal itu pun dijar juga. Jadi tabi' ini sebagaimana artinya bahwa adalah isim yang mengikut kepada kata sebelumnya dari segi i'rabnya. Seperti itu. Contohnya, kita masuk kepada yang pertama, an-na'tu. Contoh yang dirofa, marfu'un, al-marfu'u. Ahadara at-talibul jadidu. Apakah siswa baru itu telah datang atau telah hadir? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa na'tun itu adalah sifat. A ada di huruf istifham. Hadara di sini adalah fi'il madhi. Fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya at-talibu. Al-jadidu di sini adalah yang bermakna baru. Baru itu termasuk kata sifat. Kita lihat apakah dia di sini na'tun atau bukan. Kita lihat dari i'rab kata sebelum al-jadidu, at-talibu. At-talibu di sini adalah dirofa karena dia isim fa'il. Al-jadidu juga dirofa karena dia adalah na'tun, siswa yang baru. Jadi biasanya na'tun itu ada kata yang terselip atau artian terselip yang berarti yang. At-talibu al-jadidu, siswa yang baru. Ketika at-talibu dirofa, maka al-jadidu juga harus dirofa. Ketika at-talibu beralif lam, maka al-jadidu juga harus beralif lam. Atau dengan kata lain, ketika at-talibu ma'rifah, maka al-jadidu juga harus ma'rifah. Ketika at-talibu
muzakkar menunjukkan laki-laki, maka al-jadidu juga harus menunjukkan laki-laki. Itu namanya al-jadidu na'tun. At-talibu sebagai man'ut yang disifati. Jadi inilah namanya na'at man'ut atau sifah mausuf. Seperti itu. Contoh yang dinasab al-mansubu. Yatlubul mudiru talibal jadidah. Di sini perhatikan. Kepala mencari siswa baru atau direktur mencari siswa baru atau pimpinan mencari siswa baru. At-talibah al-jadidah. Al-jadidah di sini na'atun kepada at-talibah, mengikut kepada at-talibah. Karena at-talibah di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bi, maka dan dinasab, maka al-jadidah juga dinasab, tapi dia berkedudukan sebagai na'tun. Karena at-talibu ma'rifah, maka al-jadidah juga ma'rifah. Karena at-talibah muzakkar, maka al-jadidah juga muzakkar. Selanjutnya contoh yang dijar, al-majruru. Hadza daftarut talibil jadidi. Ini adalah daftar siswa baru. Hadza adalah mubtada. Daftaru adalah khabar wa huwa mudhaf. At-talibi mudhafun ilaihi. Al-jadidi adalah na'tun dari at-talibi. Jadi al-jadidi na'atun kepada at-talibi, dia mengikut kepada at-talibi dari segi i'rabnya, dari segi at-tazkirnya, dari segi ma'rifahnya. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kata yang bisa isim yang bisa menjadi na'atun selain daripada kata sifat itu sendiri, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, ditambah yaun nisbah dan isim tafdil. Ini semua ini bisa menjadi na'tun dan harus mengikut kepada kata yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada taukid. Taukid berarti yang menguatkan, penguat, ya. Jadi taukid juga ini harus mengikut kepada kata sebelumnya dalam hal i'rabnya. Contoh, kita lihat kepada yang dinasab yang dirofa, al-marfu'u. Hadaratul labu kulluhum. Telah hadir seluruh santri, kulluhum setiap dari mereka. Jadi kullu artinya setiap, hum mereka, setiap dari mereka. Hadara fi'il madhi, at-tullabu adalah fa'il dirofa. Kullu adalah taukid. Ini adalah kullu adalah taukid, ya. Jadi ini adalah kata-kata taukid. Kullu adalah taukid, hum wa huwa mudhaf, hum mudhafun ilai. Jadi karena at-tullab, karena kullu di sini apa yang ditaukidkan, apa yang dikuatkan oleh kullu, yaitu at-tullabu. Sebenarnya ini sudah lengkap kalau kita mengatakan hadarat tullabu. Cuman ditambah lagi kullu untuk menguatkan bahwa at-tullab itu telah hadir, menguatkan. Kullu berarti setiap, dia taukid kepada at-tullabu. Karena at-tullabu di sini berkedudukan sebagai fa'il dan dirofa, maka kullu juga harus dirofa. Jadi kullu di sini adalah taukid marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kata-kata tauhid. Ada kullu, ada nafsu, ada jami'u. Ini semua ini harus, jika dia menjadi taukid, harus sandar kepada domir. Tergantung domirnya, apakah domir mufrad, domir musanna, atau domir jama'. Apakah hu, huma, hum, atau ha, huma, hunna. Tergantung kepada yang ditaukidkan. Contoh kullu. Kullu di sini at-tullabu. Yang ditaukidkan adalah at-tullabu, yang dikuatkan adalah at-tullabu. At-tullabu adalah jama'. Jama' taksir dari kata talibun, talibani, tullabun. Maka setelah lafaz kullu itu digunakan dhamir hum karena dia menunjukkan jama', seperti itu. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Berkata kepada saya pimpinan ini sendirinya. Jadi
pimpinan ini sendiri yang mengatakan kepada saya. Itu arti bagusnya. Qala fi'il madhi li jar majrur. Ya. Haza fa'il. Al-mudiru adalah badal dari hada. Nafsu. Nafsu ini salah satu lafaz taukid. Sebenarnya sudah cukup kalau kita mengatakan qala li hadzal mudiru, sudah cukup. Tapi karena ditambah lagi nafsu dirinya, menandakan bahwa dirinya sendiri, bahwa beliau sendiri yang mengatakan kepada saya, maka nafsu ini dikatakan sebagai taukid. Lagi-lagi bahwa didampingi atau diawali dengan al-ha'u domir mufrad yang menunjukkan laki-laki. Yang mana yang ditaukidkan di sini adalah al-mudiru. Ya, al-mudiru menunjukkan muzakkar mufrad atau mufrad muzakkar. Maka yang digunakan adalah hu, yaitu dhamir mufrad muzakkar juga. Seandainya di sini hadhil al-mudiratu misalnya, al-mudiratu, maka yang digunakan nafsu haknya kembali kepada al-mudiratu yang menunjukkan perempuan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada al-mansubu yang dinasab. Sa'altu tullaba kullahum. Saya bertanya kepada siswa setiap dari mereka. Sa'altu fi'il fa'il. At-tullaba maf'ulun bih. Kulla di sini berkedudukan sebagai taukid karena kulla termasuk lafaz taukid dan dia sandar kepada dhamir. Kenapa kulla? Kenapa bukan kulli atau kullu? Karena yang ditaukidkan di sini berkedudukan sebagai maf'ulun bi dinasab at-tullaba. Maka kullah juga seperti itu. Namanya taukid, mengikut ismul ladzi yusyariku lima qablahu. Isim yang mengikut kepada kata yang sebelumnya fi i'rabihi mutlakan. Dari segi i'rabnya secara mutlak. Sa'altul mudira nafsahu. Ini juga nafsa. Kenapa nafsa? Karena al-mudira di sini yang ditaukidkan berkedudukan sebagai maf'ulun bih yang dirafa. Maka nafsa juga harus dirafa. Lagi-lagi bahwa harus diakhiri dengan harus sandar kepada dhamir, yaitu al-ha'u. Al-majruru yang dijar. Sallamtu ala tullabi kullihim. Saya memberi salam kepada kepada siswa setiap daripada mereka. Alat tullabi kulli. Di sini digunakan kulli. Kenapa? Karena at-tullabi di sini dijar. Karena yang kita taukidkan adalah at-tullabi. Dan diakhiri setelah kulli itu kulli itu sandar kepada domir hum karena at-tullab itu jamak. Sallamtu 'alal mudiri nafsihi. Di sini juga saya katakan bahwa 'alal mudiri ini jar majrur, nafsi dia dijar. Kenapa? Karena yang ditaukidkan juga dijar, yaitu al-mudiri. Hi nafsihi, dan lagi-lagi bahwa selalu sandar kepada dhamir seperti itu. Tayyib, hakada minni. Inilah penjelasan singkat, ringkas sedikit mengenai at-tawabi. Insyaallah akan saya jelaskan mengenai ataf dan badal di penjelasan berikutnya. Baik, syukran, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.